Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri Muhammad. Waalaikumsalam. Pak Fahri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini orang keren banget. Saya sudah menanti-nanti kesempatan untuk ngobrol dengan beliau ya, Pak Fahri. Terima kasih berkenan untuk Ya, sharing. Saya sedikit perkenalkan, Pak Fahri ini founder Smart FM Network yang kita sudah sangat sering mendengarkan radio tersebut. Kemudian pendiri Biro Iklan PT Polia Mabele Prima, kemudian Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia. Masih Pak? Masih? Masih kah? masih di Dewan Periklanan Indonesia. Iya, masih. Waduh, Ya, yes. Ini benar berarti pas banget. Kemudian Dewan Penasihat Indonesian Global Compact Network, pengurus Dewan Standar Profesional Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional PRSSNI Pusat. Masihkah? masih tetap gitu. Dewan Penasihat PWI Pusat juga. Yes. Wah, udah beneran. Ini isu-isu terkait dengan pesan-pesan yang disampaikan pada publik, ini jaggernya ya. Pak Fahri, terima kasih. Pertama saya mau sampaikan terima kasih sekali. Ini pasti sangat berharga untuk anak-anak Indonesia, untuk masyarakat. Saya mau bertanya Pak Fahri tentang iklan di Indonesia. Bagaimana perkembangannya sekarang ini, Pak Fahri? Sekilas, silakan. Ya, kalau ini ya, iklan ini tetap kita bicarakan ada pesan di situ. Ya. Tetap saja dia menjadi periklanan, tetapi teknologinya sudah berubah. Ya. Ada perubahan besar. Nah, adanya COVID ya, Pak? ini sebenarnya, ya. Jadi kalau kita lihat kan dengan perkembangan teknologi, mestinya dia perlahan-lahan kemudian kita berubah. Tapi datang COVID didorong sekalian jadi langsung berubah sedemikian rupa. Makanya banyak yang gelagapan itu. Gelagapan. Biro-biro iklan besar itu banyak yang rubuh tuh. Ya, dan di dunia ini. Tapi saya tidak ingin bicara tentang bisnisnya, karena teknologi, saya sudah bilang teknologi tidak akan pernah bisa kita tahan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, jadi misalnya sekarang yang dulu kita masih bicara mainstream media. Ya, masih ada televisi, koran sudah hampir tewas. Iya. Itu udah, kalau print media udah harapan udah nggak ada. Iya. Ya, itu yang ini. Kemudian kalau televisi sendiri itu dalam riset yang terakhir oleh Nielsen itu sampai 78% masih ada penonton. Tetapi kalau menurut saya dan teman-teman itu sudah di bawah 50% viewersnya. Itu yang terjadi pada media mainstream sekarang ya. Nah, jadi harus ada perubahan gitu. Nah, kemudian media-media ini kan dikuasai oleh ya orang-orang pebisnis. Semua kan. Nah, semua berteriak juga, baik media televisi atau apa, ini iklan juga menjadi bagaimana ini. Gitu loh. Mau jadi dengan cara apa kita lagi ini. Ternyata setiap orang-orang ini kan di tangannya itu ada, di jempol ini ada alat yang memang menentukan nasib hidup semua bisnis sekarang ini. Bahkan hoax pun kan, negara pun ditentukan oleh jempol kita kan gitu. Ya kan? Nah itu. Nah kalau televisi, kalau periklanan sendiri, dia tetap pada aturan mainnya bahwa kita memberikan informasi yang benar, ya kan? Dengan kalau bicara persuasinya, kalau bicara pesannya itu persuasinya yang kita perlu. Jadi iklan yang bagus itu benar informasinya, ya kan? Bagus dia punya kreatifnya gitu. Jadi informasinya harus benar dulu,
Nggak boleh tidak. Jadi tidak ada, kalau ada orang tanya pada saya sering, bagaimana sih kalau iklan itu banyak yang bohong? Saya bilang tidak ada iklan yang bohong. Yang ada adalah pembohong. Karena iklan itu begini, iklan itu sebuah kebenaran yang disampaikan secara persuasif. Jadi ada persuasif. Ya kan? Kalau koran kan informasi biasanya kan kita baca cuma sekedar apa. Tapi datanya itu kita bawa dengan persuasi. Makanya kan pembujukan itu. Itu hak asasi orang juga itu. Itu jadi memang begitu. Saya kebetulan menjadi ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia itu kurang lebih sekitar 8 tahun di Jakarta dan 6 tahun di ini. Jadi saya mengikuti itu. Nah, teman-teman menganggap saya terlalu cerewet. Kenapa? Ya karena memang saya mengatakan bahwa bilang yang kita hadapi ini adalah manusia. Kalau Anda berbohong, maka Anda sedang membohongi keluarga Anda sendiri. Jadi harus kita bicara juga, kita diri keluarga kita kalau dibohongin orang mau nggak kita? Makanya saya biro iklan saya dulu cerewetnya minta ampun, kliennya marah malah. Ada yang saya tidak mau juga terima. Karena kita punya kredit. Contohnya bukan produk, tapi kira-kira. Ada kalau produk yang kita nggak mau terima itu termasuk smart juga sebenarnya sih. Kalau misalnya dulu ada itu, kalau saya contohkan aja di radio aja dulu ya, di Smart FM. Dulu itu ada obat itu apa namanya tongfang atau apa itu. Itu duitnya banyak tuh. Di televisi semua ada. Di Smart nggak ada, nggak masuk, nggak bisa. Saya bilang kan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Kita bicara tentang kalau di radio itu frekuensi adalah milik publik. Maka kita tidak boleh bermain dengan itu. Nah itu. Makanya kasihan juga nih media mainstream, mereka tuh pakai frekuensi. Milik publik. Milik ini kan kepada negara gitu loh. Tapi sekarang orang sudah tidak ada lagi itu. Karena semua udah ada jempolnya dan setiap orang bisa nulis apa yang dia mau. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Saya iklan tadi sendiri ya. Kenapa? Pak, saya tadi mau dapat klarifikasi tentang pernyataan Pak Fahri bahwa iklan tuh nggak ada yang bohong, tetapi ada pembohong. Maksudnya adalah pembuat iklan atau apa maksudnya? Ya, saya ingin mengatakan aja bahwa kita ini bukan perpanjangan kebohongan gitu kan sebenarnya gitu. Jadi saya misalnya gitu ya, saya bilang begitu dibilang ada saya misalnya banyak menangani juga properti. Ya, oke. Kalau dibilang properti itu kan selalu dia bilang apa 5 menit dari pusat kota. Iya. Ya kan? Atau 10 menit dari pusat kota. Iya. Tapi kalau di Jakarta kita tanya itu malam jam berapa itu? Iya. Udah kan macet. Jam ya setengah 3. Ya jadi kalau sekarang itu kan kadang-kadang kan orang itu macetnya itu kan minta ampun. Yeah. Tapi kalau kita nggak boleh begitu. Kita nggak bisa sama sekali bilang bahwa saya menolak selalu itu. Kalau dibilang ini, Anda kalau disebut seperti itu bilang Anda 5 menit, oh iya pakai helikopter atau tengah malam. Cuma itu aja. Jadi kita harus menyelamatkan konsumen kita supaya tidak dibohongi begitu. Itu bohong. Artinya tanggung jawab sosial dari advertising agency juga perlu memperhatikan hati nurani dan kebenaran ya, etik ya. Karena itu yang penting ya. Betul. Jadi saya atau kebanyakan nih advertising agency yang meramu sedemikian rupa untuk mengungkit agar
pesan yang disampaikan benar-benar persuasif yang bisa saja mengganggu apa namanya ya kepentingan publik gitu karena bohongnya tadi gitu. Ya, begini. Masyarakat itu bukan number, gitu loh. Mereka itu bukan cuma nomor, mereka punya hati, mereka punya pikiran, gitu loh. Sekali mereka itu dibohongin, itu kiamat sudah buat satu perusahaan. Biar perusahaan besar sekali, tapi kalau dia jaga itu produknya saja ini, apalagi sekarang ini, orang gampang dijempol itu, mati perusahaannya itu. Itu masalahnya. Makanya tanggung jawab kita itu kan apa gitu. Kita bisa bermain itu, kreatifnya bagus, ada juga dia punya apa namanya istilahnya di apa pengulangan, repetition itu yang membuat di TV itu kan banyak. Nah, itu bisa membantu gitu loh. Tapi kreatifnya sudah harus bagus dulu. Ya kan? Repetition build reputation. Kan itu. Jadi bukan cuma asal ini, nggak bisa itu. Jadi Pak Fahri, jadi yang pertama adalah kontennya dulu, ide dari konten tersebut perlu keren ya. Setelah itu memproduksi kata-kata yang belum. How is it? Sorry. So how is it? Setiap itu yang pertama sekali kita itu klien itu kita lihat, kita tanya dulu perusahaannya dia. Oke. Ya kalau saya di Poliama itu ada kredo, tapi yang 9 itu, yang ke-9-nya itu selalu disebutkan apa-apa yang membahayakan masyarakat adalah membahayakan kita juga misalnya gitu ya. Itu saya ingat ada. Jadi gini, jadi kita nggak bisa gitu loh. Kita mulai dari yang pertama kita ini kan bicara dengan klien. Who is your target? Ya kan ini target dulu kita. Siapa yang kamu ini? Anak-anak, ibu-ibu, atau siapa nih? Oke. Kita tuh habis itu apa? Survei. Ada sudah pakai Nielsen juga kayak gitu dulu ya, SRI dulu. Tapi enggak, kita selalu mengadakan survei kecil-kecilan gitu. Paling tidak ya. Kita tanya dulu, Anda merasa ini bagaimana? Atau focus group discussion. Itu udah harus dijalankan dulu. Ini produk ini akan diterima sebagai apa? Ya kan buat masyarakat itu. Itu yang mesti kita ini dulu. Dan kemudian produknya ini, klaimnya dia sebagai apa? Ini kalau Anda begini, kita harus minta coba dulu. Jadi kita pernah mencoba juga itu. Saya produk yang diminta ke kita juga harus coba dulu. Memang nggak ada aturan-aturannya itu sebenarnya. Ya. Ada aturan. Yang baru itu kita baru menegur saja, misalnya di DPI yaitu apa Nippon Paint. Ada iklan Nippon Paint itu menggunakan anak-anak sebenarnya itu mereka. Dan kita menyampaikan itu secara surat pada mereka. Dan kemudian mereka bawa chat yang anti corona gitu ya, membasmi corona. Nah ini kan tidak betul orang chat buat dinding kok. Terus membasmi corona bagaimana kita anak-anak itu apa suruh main-main di dinding apa gimana? Nah itu kita tegur tuh. Karena nggak bisa itu kan membuat orang. Jadi akhirnya diganti. Anda lihat sekarang itu anak-anak sudah disuruh pakai jas. Ya biasalah kalau pengusaha juga niatnya sudah begitu ya repot juga. Jadi ya, memang harus kita. Nah dalam proses itu di advertising itu yang terpenting memang proses. Bagaimana kita dengan klien, bagaimana klien memandang kita, bagaimana kita juga memandang klien. Kalau klien ini dia mengajarkan kita untuk produk yang tidak benar dan dia suruh ini, pasti kalau di saya nggak berlanjut
kita terima. Pak, nggak bisa Pak. Jadi saya disuruh persuasi, tapi saya nggak bisa dengan informasi yang bohong gitu. Kan gitu. Informasi itu kan begitu, kalau dibilang mengandung Pak Fahri, apa gitu, misalnya 10 mm, apa ya, gimana? sekarang Gimana? ini, kalau tadi Pak Fahri di awal bilang bahwa banyak advertising corporate yang gulung tikar, tetapi di sisi lain banyak advertising yang kecil-kecilan yang mampu memproduksi apa namanya iklan-iklan atau juga ya karya-karya yang membujuk, itu banyak sekali berbunculan yang kecil-kecil, karena kalau perusahaan besar kan punya aturan yang tadi Pak Fahri omongin nih, cerewet gitu ya kan, cerewet, punya aturan, jagain ini itu dan lain sebagainya. Sementara yang ini tidak. Nah, berarti lalu yang advertising yang mengikuti kehendak dari produsen itu memproduksi iklan-iklan dengan pesan-pesan yang apa aja gitu ya, yang apa aja nggak menjaga tanggung jawab sosial. Iya memang. Lalu Ini bagaimana kan ini? Siapa yang ada jagain nih? ilmu itu. Ya siapa yang jagain kalau gitu kepentingan masyarakat? Memang nggak, terus terang sekarang nggak ada yang jagain. Nggak ada yang jagain. Coba kalau silakan lihat di berita-berita yang di apa namanya, media sosial itu. Waduh, mengerikan tuh iklannya tuh. Iklan seks, iklan apa, semua itu, dan bohong banyak itu, luar biasa. Tidak benar kita. Kalau di pers, itu ada dewan pers, ada dewan periklanan, ada apa. Tapi kalau yang ini kita nggak bisa apa-apa. Ya, tapi kalau kita ini kan, ya soalnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, orang pada bikin sendiri-sendiri. Mungkin ada Kalau kita kan harus undang-undang ada ITE, izin Pak. semua. Undang-undang ITE sejauh mana bisa menjaga? Nah, udah nggak bisa itu. Sekarang ini karena memang orang semua jualan, coba bayangkan aja. Yang dulu tidak orang bisa berbisnis. Ini saya ambil contoh. Ada supermarket misalnya. Banyak UMKM itu yang jual dulu di supermarket itu misalnya gorengan atau apa gitu ya. Mereka tuh dibayar oleh apa namanya supermarket itu lamanya 6 bulan. Bayangkan coba. Ya kan? Nah, pada satu saat datanglah teknologi ini. Ya kan? Mereka dibayar 6 bulan, mereka nggak mau. Sekarang mereka main di media sosial, jual itu. Dan duit dapat terus, dapat langsung di situ. Jadi teknologi itu udah membuat mereka menjadi luar biasa sekarang. Sekarang UMKM itu luar biasa. Dulu kan ditentukan oleh toko apa segala macam. Sekarang enggak, mereka jual sendiri. Advertising atau apa saja itu sudah hampir ini gitu loh. Ada berubah semua ini. Kita kan bicara misalnya dulu kan ada ilmu-ilmu advertising, ada yang namanya AIDA, apa itu kan, attention, interest, desire, action, itu udah dilanggar sama orang-orang. Semua kalau kita dulu kan harus bikin riset, harus bikin ini dulu, presentation dulu, dan kemudian kita mesti bikin focus group discussion untuk menentukan, oh Anda punya rasa ini sudah tidak bisa begini, klaim dengan Anda tidak cocok, kayak ya kita harus begitu. Oh bagaimana? Sekarang ini memang kita dalam masa yang paling sulit. Terus terang aja, kita punya itu kayak kita ini tuh sekarang tuh ini etika periklanan Indonesia udah ada ini semua. Tapi orang kita tidak, perusahaan-perusahaan itu masih banyak yang mencoba tidak berniat baik. Begini, kita ini kan begini. Masyarakat ini adalah termasuk keluarga kita. Maka kita harus memberikan
pesan yang terbaik pada keluarga kita. Minimal itu kita pikirin. Ya kan? Ya. Nah, masyarakat yang lain jangan kita anggap cuma nomor. Dia juga punya hati, dia juga punya pikiran, dia juga punya, ya itu yang mesti dipikirin gitu loh oleh orang-orang iklan. Kalau misalnya bayangkan aja banyak orang beli misalnya barangnya ternyata tidak cocok, nggak bisa ngapa-ngapain loh kita secara. Jadi memang pesan ini, makanya sering dibilang kalau saya selalu dipanggil Ustadz aja kalau di periklanan sih. Saya bilang saya tidak menjadi apa-apa, saya cuma bertanggung jawab terhadap masyarakat. Anda bisa bayangkan. Jadi diri kita dulu. Makanya saya selalu untuk perusahaan-perusahaan yang saya lihat mereka bilang ini Pak agak susah ini, soalnya kliennya gede budgetnya, tapi dia permintaannya banyak. Bapak mesti hadir. Ah ya udah, nanti saya. Ya kita perunding. Saya bilang tidak bisa. Kami orang profesional dan kita harus berpikir juga masyarakat. Masyarakat inilah yang ada kita target audiensnya, ada target marketnya. Kalau target audience itu dengan target market plus influencer, bukan influencer politik ya. Dulu itu ada kita selalu pakai itu. Jadi target market dan influencer. Itulah target audience. Siapa influencer? Semua pakai begitu. Siapa influencernya? Influencer itu begini. Endorsement, bukan? Contoh. Endorser, bukan? Saya cerita dulu yang ini. Yang satu. Dulu ada bumbu masak Sasa. Ini agak putus-putus deh. Ya. Enggak, ya sedikit. Jadi, halo. Iya, oke, sudah oke. Pak Fahri ini. Gimana ini? Di saya atau di ini? Kalau nggak saya. Enggak, udah oke. Ya. Iya. Halo. Iya, Pak Fahri sudah oke. Agak hilang suaranya. Agak hilang ya. Sebentar Pak Fahri. Coba saya ini kan sebentar ya. Jangan ada di tempat. Halo. Ya, bagaimana? Ya. Pak Fahri ini for public ya, ini ya. Jadi ya. Silakan. Oh ya, sorry. Jadi gimana? Iya, nggak apa-apa. Sesuatu informasi yang memang terbuka untuk publik, welcome. Agak hang ya Pak Fahri. Ya. Halo. Ya. Ya, udah oke. You connected. Oke. Saya ingin mengambil contoh ya. Ya. Ada dulu bumbu masak Sasa. Masih ingat ya, bumbu masak Sasa itu dia menggunakan bintangnya itu siapa penyanyi dangdut Elvi Sukaisi. Oke. Ya, itu ya. Jadi Elvi Sukaisi ini beken banget dulu ya. Iya, padahal Ajinomoto lebih hebat di atas. Yeah. Tapi begitu dipakai yang namanya si Elvi Sukaisi, itu tiba-tiba meledak sama sekali. Nah, ini yang dibilang apa? Ini ada karena semua kita ada itu juga namanya influencer, ada user, itu ada semua itu ada bunderan-bunderannya deh. Yeah. Yang ini kan tuh. Jadi Elvi Sukaisi ini
telah menggeser. Jadi ibu berdasarkan kita punya pengamatan, ibu itu selalu kalau bilang, "Nem, tolong beliin bumbu masak." Dia nggak pernah bilang merek. Nah si Nem ini bintangnya itu Elvi Sukaisi. Oke. Jadi dia jadi influencernya, justru dia nggak ini, dia penentu itu. Dia user juga, dia kan dengan ibu. Itu ada perhitungannya kita itu. Jadi siapa itu dapatnya dari research ya, dari research. Ya pertama orang lihat kan, soalnya memang kalau dilihat dan Sasa itu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi faktanya Ajinomoto itu kewalahan, bahkan dengan yang apa namanya si Elvi Sukaisi ini menurut ceritanya orang-orang Sasa waktu itu, dia harus beli Ajinomoto yang di kaleng, baru dia masukkan kok ini dia jual karena dia kehabisan juga gitu. Itu sampai begitu bisa terjadi. Jadi ada memang ibu nggak berdaya di situ. Padahal ibu yang buyer, yang punya duit dia. Iya kan? Iya. Tapi dia bukan. Nah, dia jadi influencer justru. Adam ini pembantu ini yang jadi influencer gitu. Nah, itu dulu selalu kita memang secara akademis juga kita bahas sih. Itu ini banget. Saya kan cuma fakultas hukum dan tapi sosial itu kebetulan susahnya saya backgroundnya saya wartawan dulu di Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia juga. Jadi semua saya pikir ini nggak mau saya begini, nggak mau begitu. Kadang-kadang juga nggak mau. Tapi begini ya, banyak hal yang kita harus perhatikan itu karena masyarakat yang kita harus ini. Terutama kalau iklan anak-anak. Misalnya saya ambil contoh, iklan anak-anak itu dia misalnya obat batuk tidak boleh pakai anak-anak untuk orang anak-anak, nggak boleh. Nggak boleh anaknya bilang, aku minta obat batuk ini, itu sama sekali dilarang keras. Kenapa? Karena lagi kalau enak ibu ya diminum terus. Iya, dia nggak bisa jadi influencer atau user juga, tapi ibunya yang harus menentukan. Itu aja. Saya ambil contoh dulu juga, ada iklan obat batuk yang saya kebetulan waktu menjadi konsultan di TPI, jadi Televisi Pendidikan Indonesia, yaitu ada di Komo itu, si Komo itu dulu. Si Komo lewat. Si Komo lewat itu. Nah, yang bikin itu kan Kak Seto. Kak Seto ya. Ya kan? Tiba-tiba si Komo ini ada di pasar dalam ceritanya itu dia jadi penganjur. Oh, kalau batik minumlah ini laserin, minum ini. Saya bilang ya kalau Pak siapa nih yang anak-anak ini siapa nih Pak siapa tuh Kak Seto ya. Kak Seto. Ya, saya bilang Kak Seto dia boleh ahli anak-anak, tapi saya bilang ini tidak bisa karena nggak boleh anak-anak jadi dia yang menginfluence ibunya menentukan obat apa, harus drop turun gitu. Jadi memang mesti begitu. Jadi ini sebenarnya pedoman periklanan itu udah kayak kitab suci sebenarnya. Kita tuh nggak boleh banyak ini. Cuma ini soal batin saja. Ada orang yang memang punya kecenderungan untuk apa istilahnya nyerempet gitu loh. Dibikin kayak gini. Kita nggak bisa. Sebenarnya kalau orang iklan dan orang koran kita nggak boleh rempet ya karena kita berpikir masyarakat itu sendiri gitu loh. Itu aja. Jadi Pak Fahri, pesan itu sangat memengaruhi masyarakat
terutama ketika pesan itu disampaikan dengan sedemikian rupa, dengan bahasa, dengan nonverbal ya, misalnya pakaian, ciri orang, maskot, tokoh dan lain sebagainya, itu nanti memengaruhi pendapat orang lain, memengaruhi perilaku orang lain begitu ya. Dan itu kerjaannya advertising tuh, memproduksi pesan yang nyentuh saraf orang supaya mau beli, supaya mau suka, supaya punya pendapat tertentu gitu ya. Ya, ini sebenarnya bukan apa-apa ya. Advertising ini ilmunya luar biasa. Kita itu harus bicara juga adopters, early adopters. Ada itu 2,5% itu orang yang melihat produk, ada early adopters, ada early majority. Ya itu ada kan semua itu. Itu kalau saya pakai itu, juga pakai itu. Jadi nggak ini gitu loh. Harus ada ilmunya juga. Kita harus secara akademis juga kita belajar lah. Itu aja. Supaya kita memang cuma menjaga saja. Ya. Early adopter tadi menyentuhnya orang-orang, jadi ada apa influencer awal gitu ya, lalu nanti lebih banyak lagi jadi kepemilikan publik, lalu yang terakhir misalnya ya orang-orang yang pengguna terakhir misalnya begitu. Itu juga dipertimbangkan ya. Jadi tahapan episode itu juga dipertimbangkan. Jadi begini, kita kan bilang kalau early adopter itu begini, dia masih bisa pindah-pindah, early majority. Tapi kalau sudah laggard, ada yang namanya laggard, itu sudah tidak bisa diapa-apain, yaitu perokok. Itu kita perokok itu ya namanya udah laggard dia. Kenapa? Karena kalau pesan itu dia begitu, misalnya dia perokok misalnya satu jenis rokok B atau A deh, ya kan? Ini sudah dia kan pengisap rokok itu terus tiba satu saat si bapak ini malam kehabisan rokok itu, dia suruh sama dia punya office room boy office boy atau pembantu, beliin rokok ini A misalnya yang aku punya. Tahu brand A ternyata tidak ada, yang ada brand B. Dia tidak berani akan, begitu dia balik dia bawa brand B, Pak ini enggak ada yang A, ini yang B. Oh enggak bisa, itu dipateni benar dia bilang. Kamu tak pateni, enggak ada, cari kemana aja. Itu udah laggard tuh. Ya udah nggak bisa dirubah itu. Karena memang rokok kan susah. Ya itu. Jadi memang kita masih harus harus melihat apa ya, kayak sebenarnya kadang-kadang bermain iklan itu kadang-kadang ada hati juga gitu ya. Saya kalau sudah tidak tahu, jadi sebenarnya begini. Kalau kita menurut ini, kalau David Ogilvy itu selalu bilang, kalau kamu sudah tidak tahu mau ngomong apa, ini apa nabinya itu tuh advertising tuh, ya kan, David Ogilvy, dia bilang kalau kamu sudah tidak tahu mau ngomong apa, bernyanyilah. Makanya Coca-Cola nyanyi, sudah tidak tahu mau ngomong apa. Jadi memang itu yang kita ini ya. Jadi sebenarnya Pak Fahri, jadi bermain iklan itu sangat penting untuk memperhatikan psikologi manusia. Setuju nggak? Sangat. Ketika Anda tidak memanusiakan manusia, pada saat itu awal daripada Anda rusak Anda punya bisnis juga. Soal waktu aja. Kita nggak bisa. Karena harganya terlalu mahal kita itu. Saya dulu mau melakukan itu, dan alhamdulillah ini sampai sekarang manusia-manusia yang saya didik itu mereka ada di 4 perusahaan Jepang. Diambil sama Jepang semua, dan mereka bertindak seperti apa? Bagaimana kalian? Masih tetap seperti Bapak dulu. Ternyata sama dengan Hakuhuru Jepang itu. Itu didikan saya semua. Ya memang begitu. Jepang itu untuk begitu sangat ini sekali.
Sekarang jadi memang kalau memang kalian di bawah kan nggak ngerti cara dia menyampaikannya aja. Kalau kita bicara menjadi mahal itu kan sebenarnya kan mahal itu kalau kita misalnya mau naik citra kita itu kayak apa, ya kan? Coba lihat citra misalnya Garuda atau Lion atau apa, pasti kita udah berbeda-beda semua. Itu aja sih sebenarnya. Oke, Pak Fahri, Kalau sedikit saya lagi. melihat bahwa ya, Sekarang tentang radio, Pak Fahri. Bagaimana radio, ah, kan isinya tentang pesan-pesan tuh radio ya kan? Itu mempengaruhi masyarakatnya seperti apa ya? hmm. Yang bikin orang jadi punya pikiran kayak gini, punya pikiran kayak gitu, itu gimana Pak Fahri? Melalui apa? Ya kan begini, kan kita ini media. Mm-mm. Ya kan, media Mm-mm. itu yang saya selalu bilang pada teman-teman dulu di Smart, kita ini harus menjadi benar-benar ada amanah frekuensi dikasih pinjam ke kita, bukan kita punya. Nah, kalau digital itu kan semua dia anggap dia punya. Sekarang satu digital itu aja, satu frekuensi aja udah 20, udah 12. Jadi udah nggak terindah. Jadi buat kita sendiri sih, memang karena media itu produk intelektual, maka dia juga kita juga intelek gitu loh. Itu aja. Jadi produk tidak cocok dengan kita, biarpun dia bagus iklannya, tapi kalau bukan target audiensnya, mendingan jangan. Kan gitu, karena itu nanti dia percuma buang duit. Ya kan gitu. Saya Misalnya gimana? ada ini satu. Ya, Contohnya gimana kenapa? Pak Fahri? Contohnya? Ya misalnya gini ya. Eh, dulu saya di Smart itu ada iklan yang namanya Dupont, ada yang namanya Singapore Airlines, ada yang ini. Tapi kalau dia misalnya dia mau ini ke bawah, saya bilang, Anda ada radio, nanti saya tunjukin radio lain aja. Kita mesti begitu. Jadi kalau ada orang misalnya radio anak muda, Anda mendingan cari ini Prambors atau apa gitu. Saya enggak bisa untuk ini. Karena pendengar kita ini udah segmented bener gitu. Itu aja. Makanya saya nggak mau sembarangan aja. Bisa jatuh. Coba bayangkan aja kalau ada iklan yang berteriak kayak di radio yang dangdut atau apa gitu. Tiba-tiba dia muncul di tempat saya. Hancur. Ini pendengar saya kabur semua. Kita itu padahal duitnya kadang-kadang banyak itu. Mengerti. Saya pemilu begitu. Nih, untuk saya kasih contoh. Pemilu saja. Ada partai yang mau pasang iklan. Ya kan? Iya. Nah, saya bilang pada mereka, Anda saya terima, tapi saya mesti tahu dulu misi dan misi Anda punya partainya kayak apa. Ya, itu penting. Jadi kita harus bicara, kita ngobrol dulu. Oke, Anda tuh ini begini, macam-macam itu. Sudah ngobrol begitu, dan Anda belum bisa beriklan sebelum ada satu iklan lagi partai lain. Loh, kok jadi begini? Saya bilang saya tidak mau dibilang tidak independen. Saya media saya independen. Harus ada dua partai. Nah itu aja. Karena kalau saya sendiri nanti saya dituding saya Partai itu. miliaran itu kita waktu itu. Iya, ini miliar dapat saya. Ada juga yang masak sih. Saya bilang. Dan saya bilang, saya mau lihat apa yang mau diomongin itu. Semua. Sampai akhirnya seluruh organisasi radio itu minta saya punya aturan-aturan saya di Smart itu untuk seluruh Indonesia. Nggak, karena nggak bisa kita begitu. Jadi silahkan bayar, dan juga iklan formatnya harus saya yang buat. Anda tidak bisa ngomong apa-apa, banyak situ. Maksudnya apa nanti kita atur. Jadi Anda boleh bawa bahan-bahan, kita yang bikin ini, tapi tetap Anda punya ini tidak hilang. Tapi setengah mati itu, ada mengatur begituan juga mesti kontrolnya minta ampun.
Iya, kontrolnya sulit, tetapi juga harus menyesuaikan dengan kepentingan kedua belah pihak ini, antara masyarakat, kemudian juga partai tersebut. Itu eh, orangnya ini perlu perlu smart betul ya, artinya orang yang Waduh, itu. memproduksi itu perlu kecerdasan tersendiri dalam memproduksi pesan yang baik gitu ya, Pak Fari. Waduh, itu setengah mati. Selama saya masih ada di situ, tidak ada satu huruf pun yang sampai orang celak itu saya bilang. Karena itu marwah kita juga gitu loh. Oke. Itu kita juga punya ini. Karena begini, bisnis media ini yang selalu saya bilang. Ketika Anda mau masuk media, Anda mau berbisnis di media, dan Anda lebih penekanannya pada bisnis, maka Anda selamat jalan. Anda harus ada idealisme di situ. Insya Allah kalau kita udah bekerja dengan baik, nanti uangnya datang sendiri gitu loh. Pasti itu. Tapi kalau kita nggak bisa dapat duit juga karena memang kita kurang bisa bisnis juga jangan begitu. Saya ngalamin itu. Jadi semua saya punya produk itu kayak di Smart itu saya ya ada ini namanya bayang DuPont itu nggak ada di radio manapun. Itu saya bikin apa? Program CSR. Mereka yang sponsor. Jadi gitu. Dan Anda boleh pasang dengan harga yang paling luar biasa. Saya kasih 3 bulan itu, Anda punya ini, Anda cukup bayar 1 bulan saja. Tapi satu harus CSR untuk kepentingan itu. Kalau nggak, saya nggak mau. Nah ini ada sampai bukunya di sini kan ditulisin. Ini oleh Pak Noke Kiroyan. Oke. Ini apa Noke Kiroyan. Ini Tokoh ya. CSR bidang ya. Ada Smart ada ditulis di sini. Wow. Khusus. Keren. Karena memang saya membantu juga mereka itu di CSR. Asosiasi CSR itu saya bantu banyak. Ibu Yanti Sugarda. ada yang di sana. Dan bukan Yanti. Ada Ibu Yanti yang sekretari di sana dan juga Noke Kiroyan itu yang hebatnya orang CSR. Iya. Dan itu berjalan sampai di daerah loh. Berjalan sampai di daerah semua. Program-program semacam itu mendatangkan masyarakat itu ada memberikan nilai pada kita. Jadi di daerah itu kalau orang mau pasang, biarpun cocok nggak cocok, mesti di Smart aja gitu. Karena dia merasa bahwa Smart memberi sesuatu gitu loh. Oke. Itu yang seperti itu yang kita ini kan. Oke. Pak Fari, I learn a lot. Terima kasih banyak. Aduh, keren banget diskusinya, mencerahkan sekali. Ini banyak sekali ya. Terutama saya belajar sesuatu terkait dengan menjaga etika dalam memproduksi pesan. Yang juga sebenarnya ditujukan untuk menjaga masyarakat. Punya tanggung jawab sosial dalam menjalankan pilihan kita sebagai mediator gitu ya dari pembujukan, betulkah? Ya, jadi sebenarnya yang saya ingin sampaikan bahwa sama seperti kita hidup ini, yang penting kan ini proses. Nah, proses itu menjadi penting. Ini segala apa yang saya sampaikan adalah sebuah bagaimana proses itu berharga sekali. Karena kalau Anda cuma bikin cuma untuk suatu setempat, Anda nggak punya umur panjang gitu. Kalau ada proses itu bagus. Saya bayangkan Smart itu 10 tahun loh. Dari Manado, dari ini 1 tahun, ini 1 tahun, ini harus menyesuaikan tiap daerah itu ada program daerah. Jadi saya ada di sana bahasa ini ada, ya di Manado ada macam-macam gitu. Jadi kita itu produknya ya kita cocokkan dengan daerah. Jadi karena kita menghargai manusia-manusia yang di daerah itu dan juga itu memang di undang-undang ada bahwa izin lokal itu. Tetapi sekarang udah hancur-hancur kita nggak bisa ngomong lagi.
Iya, Tapi kebijakan lokal sementara ya. Iya. ya itu pasti kita semua kita lakukan. Saya nggak tahu sekarang itu, tapi ya cuma inilah pengalaman saya yang ya masih banyak kalau mau di ini saya buku-bukunya juga Luar biasa ya. Jadi cuma intinya nikmati prosesnya, bukan hasilnya. Jadi prosesnya harus benar, prosesnya harus memberdayakan, pasti prosesnya harus bertanggung jawab sosial juga. Ya, Pak Fahri ya. ya saya pikir itu kan kata tanggung jawab sosial harus itu yang paling kita ini kan karena di dalam tanggung jawab sosial itu jangan melihat cuma orang luar tetapi Ya, juga pada keluarga kita sendiri juga betul, gitu loh. betul. Kalau saya Saya kira menyebutnya itu. PSR, Pak Fahri, PSR, Ya itu Personal Social Responsibility. ya Setuju kan? saya baca tadi itu bagus banget. Saya kira Alhamdulillah, senang sekali. iya, iya. Saya baca sampai sebelum ini, waduh ini mestinya sih udah nggak tahu pemerintah harus baca berulang-ulang kali itu Iya, supaya saya bisa. ingin membantu untuk supaya mesin setiap individu berjalan. Jadi masing-masing punya kontribusi PSR-nya di bidangnya. Di antaranya tadi Pak Fahri sudah menunjukkan dengan sangat cantik ya bahwa dengan peran di dalam profesi ini ikut bertanggung jawab menjaga melalui organisasi, mengingatkan di dalam apa namanya para pebisnis di bidang advertising untuk punya tanggung jawab sosial, nggak cuma yang penting ini, yang penting Ya dapat ini bisnisnya. mungkin boleh sedikit saya tambah ya. Saya ingin memberi contoh misalnya Indah dari Smart di Banjarmasin. Di Banjarmasin itu berdasarkan survei teman-teman di Smart, itu ternyata ada orang yang tinggal di tengah sungai, kayak pulau begitu, yang sama sekali mereka harus membeli air begitu mahal. Ya kan, masyarakat situ. Padahal setiap hari lewat itu yang namanya tongkang batu bara begitu banyak. Di situ nggak ada sekolah dan nggak ada poliklinik, nggak ada apa segala macam. Nah, Smart mengambil itu. Kita datangi semua orang, kita ngomong, ini oke, kita punya program CSR. Kami tidak usah dibayar, semua kami buat itu. Jadi saya bikin kapal itu dengan tangki, dan saya ke PAM, saya bilang tolong Anda kasih Anda untuk CSR. Maka mereka mendapat itu 4.000 liter tiap ini. Itu the Smart yang ini. Dia boleh beriklan kapan saja di kita free. Jadi itu kita mesti begitu. Jadi nggak semua ada uangnya itu. Nanti itu ya Allah itu bilang nanti rezeki itu nanti gampang aku yang atur kan gitu. Sampai sekarang itu mereka bagus. Smart itu sampai sekarang bagus dan tidak dirubah sama satu titik koma pun oleh grup yang sekarang itu. Sangat bagus. Saya kira itu aja. I'm impressed, Pak Fahri, dan saya merasa mendapat kehormatan nih bisa wawancarai Pak Fahri, bisa belajar dari Pak Fahri. Terima kasih. Setiap saat, insya Allah kalau terima kasih banyak kalau mau Pak suruh Fahri. cerita aja ya. Iya, sama-sama. Siap. Ya, Sehat selalu Pak Fahri. Sukses ya. Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.